Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan bahas tentang sebuah pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud, yaitu eh, pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan keterampilan hidup ini adalah bagian dari seri guru belajar yang diluncurkan oleh Kemdikbud tahun yang lalu. Ada 4 program yang diluncurkan oleh Kemdikbud, antara lain adalah asesmen kompetensi minimum, kemudian pembelajaran seri pandemi, kemudian ada yang ketiga ada seri pendidikan keterampilan hidup, dan ada satu lagi yaitu tentang seri pendidikan inklusif. Ini yang kita buat videonya adalah untuk seri pendidikan keterampilan hidup. Apa dan bagaimananya? Mari kita ikuti bersama. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang saya akan bahas dulu bagaimana cara login ke Guru Belajar. Oke, pertama kita buka dulu alamat gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kalau teman-teman kesulitan, maka silahkan langsung saja dibuka Google Chrome atau browser yang lain, silakan ketik saja Guru Belajar. Maka nanti kita akan dibawa atau ditunjukkan link untuk masuk ke dalam program Guru Belajar ini. Di sini ada tombol beranda, ada serinya seperti tadi ada 4, kemudian ada tombol masuk. Silakan klik tombol masuk. Nah, kita akan dibawa ke halaman login, kemudian silakan kita login dengan akun masing-masing. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian tekan tombol masuk. Nah, di sini kita berada di berandanya. Jadi ada 4 seri, masa pandemi COVID-19, PKH, pendidikan keterampilan hidup, dan asesmen kompetensi minimum. Terakhir nanti akan ada pendidikan inklusif. Kita bahas langsung ke bagian pendidikan keterampilan hidup. Klik tombol selengkapnya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan 29%. Namun karena memang ada permintaan dari beberapa teman, katanya kita tidak punya dokumentasi untuk PKH ini, maka saya coba rekam pengerjaan modul-modul yang ada di PKH ini. Oke, saya lanjut. Kemudian setelah kita masuk ke sini, kita klik tombol mulai. Ini dia PKH, pendidikan keterampilan hidup. Jadi kita akan mulai dulu video pertama ini tentang login, kemudian pre-assessment-nya. Kita klik pre-assessment. Di sini akan ada 5 modul, 1, 2, 3, 4, 5, dan masing-masingnya akan ada topik-topiknya. Nah, sekarang saya kerjakan dulu yang pre-assessment. Klik pre-assessment, kemudian klik start quiz. Oke, kita mulai. Oke, sudah selesai. Kita klik finish quiz. Hasilnya boom.
Oke, kita lihat dulu view questionnya. Ini betul, ini betul, ini betul. Betul juga. Mana yang salah? Oke. Kok ada yang salah ya? Enggak apa-apa. And okay, click here to continue. Oke, itu untuk pre-assessment. Oke, kita sudah mengerjakan assessment. Selanjutnya kita masuk ke pengantar pendidikan PKH. Dan kita Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 1. Pengantar Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Perkenalkan, mereka adalah para guru yang akan menemani Anda mempelajari modul Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Halo, saya Pak Bondan. Saya akan menemani Anda di pertemuan 1 dan modul 1. Hai, saya Ibu Lulu. Saya akan menemani Anda di modul 2. Halo teman-teman guru, saya Pak Justinus. Nah, saya akan temani Anda di modul 3. Apa kabar? Nama saya Ibu Ratna. Kalau saya akan bertemu Anda di modul 4. Hai, saya Pak Asep. Kita akan bertemu di modul 5. Selamat belajar. Halo, selamat datang di pertemuan pertama, Pengantar Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. PKH ini berbeda dari praktik atau kegiatan pendidikan lainnya. Ada 13 keterampilan hidup yang berbeda sesuai dengan kurikulum yang akan Anda jelaskan kepada para siswa-siswi Anda. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi bagaimana PKH berbeda dari mata pelajaran lainnya, menentukan 13 keterampilan hidup yang termasuk dalam kurikulum PKH, menyepakati komitmen belajar atau tata tertib atau aturan kelas. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap menemani saya untuk memfasilitasi pembelajaran PKH? Hari ini Pak Bondan akan memfasilitasi pembelajaran PKH pertemuan pertama dengan tema Pengantar PKH. Klik pintu untuk masuk ke kelas. Saat memasuki kelas, sambutlah siswa-siswi Anda dan beritahu mereka tema dari pertemuan pertama, yaitu perkenalan tentang PKH. Jangan lupa untuk relaksasi bersama siswa-siswi Anda sebelum memulai pembelajaran. Klik ikon untuk melihat latihan relaksasi dan pemberi semangat. kita klik untuk Nah, selanjutnya jelaskan tujuan dari pertemuan kali ini. Apa sajakah tujuannya? Temukan 3 benda berikut ini untuk mengetahui tujuan dari pertemuan 1. benda. Siswa-siswi dapat memahami bahwa PKH berbeda dari yakni membahas isu kan banyak bertukar pendapat. Tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Oke, klik ini untuk kembali. Selanjutnya yang kedua,
role busur ya, busur. Siswa-siswi dapat memahami bahwa komitmen belajar atau aturan kelas, kelompok atau kelas memastikan setiap orang diperlakukan sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Oke, kita balik lagi. Sekarang segitiga, role segitiga. Siswi dapat memahami bahwa keterampilan dengan keterampilan lainnya, seperti keterampilan akademik, dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Sudah ketiganya, kita lanjut ke klik untuk melanjutkan. Perlu para guru ketahui, mengajar PKH berbeda dengan mengajar mata pelajaran lain. Ada 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan yang lainnya. Tarik dan letakkan 4 alasan ke angka yang tepat. Setelah selesai, klik jawab. Itu banyak kan. PKH harus memahami sejarahnya. Nah, PKH membahas kehidupan yang terjadi selain di PKH tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Ini yang keempat. PKH hanya boleh diajarkan oleh kelas. Di PKH siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi. Karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Oke. 1, 2, 3, 4. Jawab. Benar. Sekarang kita klik untuk melanjutkan. Mari simak kembali 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lain. PKH itu banyak berdiskusi dan menyenangkan. PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. Di PKH, siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama. Karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Di PKH tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Lalu, apa sajakah penjabaran dari 4 alasan tersebut? Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Siswa-siswi melalui waktu di kelas, seperti bermain peran dan permainan. PKH membahas kehidupan terjadi. Siswa-siswi berdiskusi tentang tema yang relevan dengan dunia nyata, dan contoh dari kehidupan mereka tanpa menyebut nama. Yang ketiga, di PKH siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama. Karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Siswa-siswi mungkin tahu lebih banyak tentang beberapa tema, maka penting untuk berdiskusi dengan sesama siswa-siswi di kelas tentang apa yang mereka ketahui. Keempat, dalam PKH tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Imbaulah siswa-siswi untuk mengajukan pertanyaan banyak-banyaknya selama kelas. Oke, kita lanjut. Terkadang ada siswa-siswi yang merasa malu untuk bertanya tentang hal-hal yang didiskusikan kepada gurunya. Untuk itu, beritahu siswa-siswi Anda untuk menuliskan pertanyaan mereka dan meletakkannya di kotak pertanyaan tanpa harus menulis nama mereka pada kertas pertanyaan. Kita akan mendiskusikan pertanyaan tersebut pada pertemuan berikutnya. Oke. Lanjutkan pelajaran PKH dengan memberikan informasi tentang keterampilan hidup. Oke, klik untuk melanjutkan. Keterampilan hidup adalah keterampilan untuk membantu mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Apa sajakah contohnya? Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Menjalin hubungan atau berteman, menyelesaikan masalah, mengelola risiko, membuat keputusan,
bersama dengan orang lain. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, jelaskan kepada siswa-siswi bahwa terdapat 3 keterampilan yang dibutuhkan untuk menyokong pendidikan yang lengkap atau menyeluruh. Jika diibaratkan sebagai sebuah bangku berkaki 3, maka ketiga kaki bangku tersebut masing-masing adalah keterampilan akademik, keterampilan penghidupan, dan keterampilan hidup. Lalu, tahukah Anda definisi dari masing-masing keterampilan? Tarik dan letakkan masing-masing keterampilan pada kotak yang tepat. Keterampilan memahami konsep-konsep seperti matematika, sains, dan literasi. Akademik. Keterampilan menguasai tugas-tugas praktis seperti menjahit, dan pertukangan. Keterampilan penghidupan. Keterampilan memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia tempat. Oke, betul. Lanjut. Selanjutnya, ada 3 hal yang perlu Anda lakukan dalam menjelaskan keterampilan hidup. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Tanyakan kepada siswa apakah ada yang mengetahui maksud dari istilah pengetahuan. Tanyakan apakah ada yang bisa memberikan sebuah contoh apa yang mereka pikir bisa menjadi contoh pengetahuan hidup. Oke, jelaskan kepada siswa-siswi bahwa selain keterampilan hidup, ada beberapa informasi faktual tentang situasi dan tantangan tertentu yang mungkin kita temui dalam kehidupan, terutama selama masa remaja. Ini dikenal sebagai pengetahuan hidup. Beritahu siswa-siswi bahwa pendidikan keterampilan hidup, pertemuan setiap minggunya disusun berdasarkan bidang pengetahuan kehidupan yang penting untuk kaum. Ketiga, berikan siswa-siswi gambaran umum tentang tema pertemuan mingguan, termasuk subtema utama dalam kurikulum pendidikan keterampilan. Tanyakan kepada siswa-siswi apa pendapat mereka tentang tema tersebut. Apakah mereka senang mempelajari hal-hal tersebut? Apakah ada bahasan yang kurang jelas atau ingin mereka bahas selanjutnya? Oke, kita klik lanjutkan. Sebagai guru, Anda harus memahami 13 keterampilan hidup yang ada dalam PKH. Keterampilan hidup tersebut adalah mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, berpartisipasi, berempati, menghargai perbedaan, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, resilient atau ketangguhan atau ketahanan, mengelola stres dan emosi. Klik nomor 1 sampai dengan 6 untuk informasi lebih lanjut. Kemampuan untuk dampak sosial dari pikiran dan tindakan orang pada diri mereka sendiri dan mengubahnya jika kreativitas, kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dan tugas dengan cara-cara yang baru dan berbeda. Berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi secara menyeluruh, termasuk membedakan antara mitos dan fakta, dan mempertimbangkan berbagai pendapat dan fakta. Berpartisipasi, kesediaan untuk menjadi bagian dari sebuah kegiatan tim atau 5. Berempati, kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan orang lain. 6. Menghargai perbedaan, kemampuan untuk menghargai dan menilai orang yang berbeda
berikut dengan perspektif kepercayaan, ide, dan oke, lanjut. Tujuh, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih tindakan terbaik dari berbagai kemungkinan dan mempertimbangkan dari keputusan yang berbeda. 8. Bernegosiasi, kemampuan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif yang berbeda dari sekelompok orang untuk mencapai hasil terbaik bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. 9. Bekerjasama, kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain untuk menuju 10. Menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menyelesaikan masalah untuk kepuasan semua pihak yang terlibat. 11. Berkomunikasi, kemampuan untuk mengungkapkan ide dan keyakinan seseorang dengan cara yang meyakinkan. 12. Resilien, ketahanan atau ketangguhan, kemampuan untuk bangkit kembali setelah melewati pengalaman-pengalaman yang sulit. 13. Mengelola stres dan emosi, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola perasaan dan emosi. Lanjut. Berikan penjelasan kepada siswa-siswi terkait 13 pendidikan keterampilan hidup dan kemudian diskusikan. Selanjutnya, ajaklah para siswa-siswi untuk membuat komitmen belajar atau peraturan kelas. Mungkin saja ada siswa-siswi yang malu untuk bertanya. Nah, Anda bisa memulainya dengan pertanyaan. Bagaimana siswa-siswi Anda ingin diperlakukan satu sama lain di kelas PKH ini? Bagaimana guru memperlakukan siswa-siswi sesuai dengan keinginan mereka? Jika masih belum ada yang berani berbicara, maka sebaiknya mengarahkan pertanyaan tersebut kepada siswa-siswi tertentu. Jika para siswa-siswi sudah menentukan komitmen belajar atau aturan kelas, maka mintalah mereka untuk menuliskannya pada sebuah kertas besar lalu menempelkannya di kelas. Klik siswa dan siswi di depan kelas untuk informasi lebih lanjut. Mintalah siswa-siswi menyarankan komitmen atau aturan apa saja yang harus dilakukan di kelas untuk memastikan bahwa siswa-siswi lain memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Bahwa lebih baik jika aturannya bersifat positif. Misalnya, daripada mengatakan jangan mengganggu siswa lain, mereka bisa mengatakan tunggu sampai temanmu selesai berbicara sebelum kamu berbicara. Minta siswa untuk menyetujui sanksi atau ganjaran yang cocok bagi siapa saja yang melanggar komitmen belajar atau aturan kelas sebanyak satu kali. Ini sifatnya jangan terlalu memalukan, seperti menyanyikan lagu kebangsaan di depan kelas. Sanksi lain bagi siswa bagi siapapun yang melanggar komitmen belajar aturan kelas berulang kali. Ini bisa ditentukan oleh guru, namun tidak boleh melibatkan. Pada akhir sesi pertemuan ini, jangan lupa untuk melakukan 3 hal ini. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Ingatkan. Akhiri dengan mengingatkan siswa tentang apa yang telah mereka capai pada dan mengulangi pesan-pesan utama dari pertemuan ini. Beri siswa-siswi beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan apapun yang mungkin mereka miliki ke dalam kotak. Berterima kasih kepada siswa-siswi agar keterlibatan
dalam pertemuan hari ini dan beritahu mereka tentang tema pertemuan minggu depan. Identitas saya. Oke. Klik untuk melanjutkan. Oke teman-teman, itu untuk yang pengantar dan pre-assessment. Jadi cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.